Baik, selamat malam semuanya. Kita mulai saja ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di series webinar Accelerates ya. Satu dari sekian banyak webinar yang sering kita adakan gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini, perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya adalah Tech Lead untuk Big Data dan Cloud Solution di Celereds. Nah, kebetulan nih di malam ini kita akan membahas tentang data analytics. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang punya basic data gitu, atau misalkan basic IT, bisa angkat tangan, raise hand, angkat tangan digital ya. Ada yang basicnya IT? Oke, ada 1, 2, 3, 4. Oh, dikit ya? Oh, dikit apa malu-malu nih? Nggak akan ditanya kok. Oke. Ini ada berapa nih? Ada 8, 9, 10. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman yang eh, pengen belajar, baru pengen belajar tentang dunia data gitu. Bukan orang yang bukan dari basicnya IT gitu, tapi pengen terjun istilahnya ke dunia IT. Nah, bisa raise hand sekarang. Nah, ini lebih banyak nih biasanya nih. Oh, udah 15, 16, 17 tuh. Lebih cepat tadi ya. Yang tadi tuh banyak yang malu-malu gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa malu-malu. Oke. Nah, jadi udah lumayan banyak ya teman-teman di sini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan dipandu nih sama dua kawan kita di Celereds. Yang pertama ada Mas Adi. Halo Mas Adi. Ya, halo Mas. Halo semuanya, selamat malam. Mana nih? Mukanya kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Oke. Apa? Operator mungkin bisa nampilin Mas Adi. Nah, oke, ini pertama ada Mas Adi. Jadi Mas Adi ini adalah seorang business intelligence developer ya, sudah berpengalaman cukup lama ya. Mas Adi ngehandle proyek apa aja tuh biasanya? Kurang lebih yang berhubungan dengan BI itu ya rata-rata tentang dashboard ya, pengolahan data untuk eh, apa report-report kayak gitu sih, bikin dashboardnya gitu. Oke, bikin ini ya dashboard apa? Apa sih dashboard? Apa sih BI? Nah, itu nanti akan kita jelaskan nanti ya. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, ada satu lagi nih. Jadi nggak cuma Mas Adi aja, kita juga bakal dipandu sama satu lagi teman kita dari Selers juga, Mbak Marisa. Halo semuanya. Halo Mbak Marisa. Nah, Mbak Marisa ini adalah machine learning engineer gitu yang ada di Celereds. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Mbak Marisa. Jadi sebenarnya aku tuh fresh grad, Nah, terus masuk grad dari S1 ku terus langsung ke S2. Jadi aku untuk pengalaman kerja pertama kali di seller ini dan sekarang mau memegang project di Pama Persada. oke. Nah, apa jadi Mbak Marisa nih S1, habis itu langsung S2 ya. Terus ambil apa peminatan machine learning ya. Ada apa tesisnya juga tentang machine learning. Jadi kita bakal banyak tadi belajar ada BI, ada data analytics, dan juga nanti ada machine learning-nya gitu. Bagaimana menggunakan machine learning. Nah, apa sebenarnya topik malam ini apa sih gitu kan? Tadi kalau misalnya kita lihat di poster, topiknya adalah data analytics, beyond data analytics gitu. Business insight dan prediction. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang pernah dengar data analytics? Data analis, angkat tangan. Saya aja angkat tangan nih. Oke, cukup banyak ya yang tahu gitu ya data analis. Nah,
data analis itu sampai mana sih gitu bahasannya. Soalnya banyak juga oh ini punya data Excel gitu, habis itu dibikin grafiknya, apakah itu masuk data analis juga gitu, sebatas apa dan sejauh apa gitu kita bisa take to the next level gitu data analitik ini. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan ya pemaparan dari Mas Adi dan Mbak Marisa. Sudah siap Mas Adi? Oke, siap Mas. Oke, sudah siap ya. Oke, silakan Mas Adi dan Mbak Marisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Sekarang ini kita akan mengenal tentang data analytics, itu business insight and prediction. Nah, mungkin sebagian teman-teman udah banyak yang tahu kali ya. Dan di sini kita mungkin akan mengulang sedikit aja dari slide. Sudah muncul? Sudah, Mas Adi. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas itu sendiri tentang data analytics itu sendiri ya kan. Apa sih data analytics itu? Nah, menurut Investopedia, data analytics itu the science of analyzing raw data to make conclusion about the data. Yang bisa ditranslate itu sebagai ilmu dalam menganalisa data mentah untuk membuat kesimpulan tentang informasi tersebut. Nah, bisa dikatakan juga data analysis itu sebagai suatu alat yang bisa meningkatkan performa bisnis dalam suatu perusahaan dan bisa membantu juga dalam misalnya bidang-bidang yang lain gitu. Terus data analytics itu mengacu kepada proses pengumpulan, pengorganisasian, dan proses analisis dari kumpulan data tersebut dalam ukuran yang sangat besar untuk menemukan pola yang berbeda dan informasi penting lainnya yang mungkin tidak bisa kita dapatkan secara kasat mata gitu. Data analytics juga bisa dibagi berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama berisi analisis data numerik dengan variabel kuantitatif yang dapat diukur atau yang dapat diukur dengan secara statistik juga. Nah, pendekatan kualitatif lebih interpretatif karena berfokus pada konten data non-numerik seperti teks, gambar, audio, dan video. Termasuk juga frasa umum, tema, dan sudut pandang. Ada 4 jenis data analitik yang mungkin teman-teman juga pasti tahu ya sebagian ini kan. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, apa sih maksudnya dari 4 ini gitu? Nah, yang pertama ada descriptive analytics. Nah, ini yang paling sederhana, yaitu berfokus kepada hal yang sudah ada gitu. Tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi, misalnya gitu. Dengan descriptive analytics, maka data historis akan diolah untuk mendapatkan insight baru yang disediakan oleh data tersebut. Ada diagnostic analytics, itu bertujuan untuk menjawab kenapa sampai terjadi gitu. Dan terus mencari penyebab dari suatu masalah yang terjadi tersebut. Digunakan untuk menentukan mengapa sesuatu hal tersebut bisa terjadi. Biasanya diagnostic analytics ini dilakukan dengan menggunakan teknik seperti data discovery, drill down, data mining, atau data korelasinya juga. Ada juga predictive analytics, yang ini bertujuan untuk menjawab apa yang akan mungkin terjadi, gitu. Apa yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Dengan menggunakan data masa lalu atau data yang sebelumnya yang sudah ada. Gitu. Terus ada prescriptive analytics, bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan. Setelah kita tahu misalnya apa yang mungkin terjadi, pasti kita butuh kayak action untuk apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu kan ya. Jadi kita bisa memilih tindakan yang tepat supaya performa kita semakin baik atau perusahaan terus semakin baik gitu. Nah. Dan ini adalah perspektif yang preskriptif ini adalah yang paling kompleks karena dari prosesnya akan merumuskan dan menyarankan tindakan yang cepat untuk diambil untuk mencapai hasil tertentu. Gitu. Oke. Nah, oke, gimana Mas? Mas Adi mau nanya nih, boleh nggak? Boleh, boleh. Oh iya. Nah, tadi
ternyata kalau data analytics ini nggak cuma data tabular aja ya. Tadi ada sebelumnya kan, nah nih, Ya, tuh. betul. Jadi data analytics ini nggak cuma data sales gitu atau data penjualan gitu, tapi bisa juga data-data yang lain ya, Mas ya. Iya, betul, bisa. Oke, nah ini juga sangat menarik ya, teman-teman. Jadi kita selalu kepikiran kayak data analytics, data tabular, tapi ternyata tidak terbatas sampai itu aja, gitu. Nah, iya teman-teman juga boleh bertanya ya, teman-teman boleh bertanya kalau misalkan ada ini yang mau ditanyakan. Terus nanti di akhir sesi ini kita akan memilih 3 orang yang paling aktif untuk nanti dikasih hadiah ya. Oke. Tapi mungkin di akhir aja kali ya, maksudnya penanya ya. Nanti nanyanya di akhir setelah Mas Adi dan Mbak Marisa menyampaikan dulu gitu. Nah, nanti saya kasih waktunya ya. Nah, kalau di tengah-tengah ini yang nanya moderator ya. Siap, Moderator Mas. boleh dong nanya dong, biarin ya. Kalian ini Oke. mungkin apa ya? Ngasih contoh juga kali ya kalau descriptive analytics. Nah, descriptive analytics apa yang terjadi? Misalkan ada banyak orang makan bakso. Nah, descriptive analytics nanti dia ngasih tahu ada berapa jumlah orang yang makan bakso. Ya kan? Nah, diagnostic analytics itu nanti mencari tahu kenapa ada banyak orang yang makan bakso. Gitu. Descriptive analytics tadi kan, di hari ini ada banyak nih yang makan bakso. Ya kan, ada naik gitu misalkan. Nah, nanti diagnostic analytics dia melihat gitu, ternyata naik ini karena itu jamnya pulang sekolah. Nah, itu namanya diagnostic analytics. Nah, selanjutnya yang predictive analytics itu memprediksi kira-kira besok bakal begini juga nggak angkanya gitu ya. Nah, prescriptive analytics nanti kalau misalkan besok itu angkanya akan naik, maka apa yang harus dilakukan sama penjual baksonya? Apakah menambah porsinya atau misalkan menaikkan harganya supaya nggak banyak orang yang beli gitu. Jadi itu ya, makanya tadi dibilang sama Mas Adi, memang prescriptive analytics ini lebih rumit gitu ya. Nah, tapi juga descriptive analytics dan diagnostic analytics ini juga kuncinya gitu ya Mas Adi ya. Kalau deskriptifnya nggak bagus, prediktifnya juga nggak bakal kena ya kan. Gimana Mas Adi? Oke, Mas. Ya. Mungkin kita lanjut lagi kali ya. Lanjut ya. Oke deh, kita lanjut dulu ya teman-teman. Mungkin saya akan mencontohkan sebagian dari descriptive analytics gitu ya kan. Saya dengan menerjemahkan data yang sudah ada. Gitu kan. Jadi sudah tampil Excel-nya belum? Sudah. Nah, di sini saya punya data, gitu kan. Anggaplah ini data dari suatu perusahaan tentang penjualan dari nama perusahaannya Superstore gitu ya kan. Di tabel ini kita punya kategori, kota, region, customer ID, dan kolom-kolom lainnya. Seperti segmen consumer, terus ada diskon, profit, konsumsi, dan sales-nya. Nah, dari data ini, apa sih yang kita bisa dapat? Nah, untuk itu kita butuh tools sebenarnya kan. Nah, disinilah fungsi business intelligence itu ambil alih gitu ya kan. Kita bisa menunjukkan data-data yang mungkin nggak bisa kita langsung lihat hanya dengan menggunakan tabel seperti ini gitu. Ya, ini kan untuk mempermudah atasan-atasan atau eksekutif gitu untuk membaca data-data yang kita punya, untuk reportnya lebih mudah membantu dalam mengambil keputusan mereka juga gitu ya kan. Misalnya di sini saya mau contohin kita mau ngelihat profitnya dong dari tahun ke tahun ya kan. Di tabel ini udah ada profit gitu kan, tapi kan kita nggak bisa ngelihat yang tahun ini berapa, yang tahun 2018 berapa, karena itu butuh effort juga ya kan.
untuk ngebaca-bacanya gitu. Nah, dengan begini kita bisa lihat perkembangan atau perubahan dari tahun ke tahun ya kan. Hanya dengan lebih simpel gitu, dengan cara yang lebih mudah. Misalnya kita mau lihat sales-nya juga dari tahun ke tahun. Nah, ini sales-nya gitu kan. Atau kita mau lihat jumlah order. Berapa banyak sih orang yang order dari 2000 berapa tadi? Dari 2018 sampai 2021 misalnya. Nah, kita bisa lihat kalau di 2018 itu cuma 900 dan makin lama makin banyak kan order yang order ke perusahaan gitu, ke toko kita gitu kan. Terus ada berapa customer yang datang ke toko untuk belanja gitu. Oh, ada segini, ada 600, dan kita lihat ada perkembangan juga ya, kenaikan juga dari tahun ke tahun kan. Nah, dari tabel-tabel itu juga dari kolom-kolom yang tadi kan juga ada yang nggak disediakan, misalnya kan kita mau tahu dong perbandingan misalnya antara profit sama sales-nya tuh gimana gitu. Nah, ternyata di tahun 2021 profitnya kita tuh menurun gitu. Kenapa sampai terjadi gitu kan? Nah, ini nanti bisa dianalisa untuk misalnya di apa namanya, di machine learning atau semacam itu gitu kan, untuk prediktifnya gitu. Nah, dari misalnya dari semua banyak kolom-kolom ini nanti kan bisa kita buat, bisa jadi report kayak gini misalnya gitu kan. Dan ini kan lebih memudahkan eksekutif kita untuk ngambil keputusan. Misalnya kita bisa lihat di sini di Colorado profit kita minus 20,3%. Nah, kita bisa kasih insight ke mereka, insight yang baru yang nggak bisa didapat hanya dengan menggunakan tabel gitu. Misalnya di sini juga kita mau lihat dari tahun ke tahun. Di sini juga di tahun 2021 ini kita bisa lihat perkembangannya antara salesnya setinggi ini, tapi profitnya cuma segini-segini aja. Kenapa tuh? Nah, itu nanti kan bisa dianalisa lagi, entah di lapangannya atau ada event apa sampai penjualannya tinggi tapi profit masih gini. Dan profit timeline-nya juga kita bisa lihat ternyata di bulan Maret setinggi ini gitu. Ada juga ini kategori barang yang persentasenya gitu. Teknologi 54% profitnya dari seluruh kategori yang ada. Dan segmen consumer itu juga menempati posisi yang terbesar sebanyak 48%. Apakah kita harus fokus di consumer saja atau kita harus upgrade juga di home office? Dan ini akan memberikan keputusan atau membantu eksekutif untuk mengambil keputusan di bagian mana mereka harus fokus. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke Mas Icang, dari saya mungkin ini nih apa ya? Bisa nggak bikin kayak gini di Excel, Mas? Bisa aja sih, cuma Excel tuh nggak powerful deh. Soalnya saya sendiri udah pernah coba. Oh, pernah coba dulu bikin kayak gini di Excel? Ya, pernah betul.
Ribet nggak? Ribet juga sih, lumayan. Ribet juga. Kalau dalam bentuk dashboard ya, kalau cuma sekedar 1 chart, 2 chart, oke lah. Bentuk dua chart Tapi masih kalau bisa udah lah jadi ya. bentuk dashboard dengan data yang banyak sampai jutaan-jutaan data, Excel itu nggak banget. Terlalu berat. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu, nah ini adalah Tableau ya. Tableau ini adalah BI tools ya, Mas ya. Ya, betul. Kelebihannya apa nih kalau pakai Tableau dibanding tadi pakai Excel misalkan? Gimana, sorry? Kelebihannya apa gitu pakai Tableau ini dibanding pakai Excel gitu? Untuk Tableau otomatis dari performance ya, Mas. Ya kan? Dia tuh bisa ngeload sampai berapapun data yang kita punya gitu, dan ukurannya juga nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan Excel gitu kan. Kalau kita save nanti filenya pasti nggak sebesar file Excel gitu. Jadi kayak ada dikompres datanya juga, tapi performanya lebih tinggi gitu. Dan kita juga bisa bikin report yang macam-macam gitu, tergantung kreativitas kita juga. Skill apa aja sih yang dibutuhkan supaya bisa pakai tools ini nih? Skill basicnya yang pasti sebagai BI developer ya itu kayak minimal dia paham SQL dan mau coba-coba sih untuk bikin dashboard gitu. Karena bikin dashboard tuh bukan cuma sehari 2 hari bisa langsung jadi gitu. Nggak bisa langsung paham sih pastinya, butuh pengalaman juga. Dan mungkin nanti setelah dari sesi ini nanti kan ada teman-teman yang tertarik dan mungkin nanti bisa belajar juga sama kita-kita. Oke. Bisa join Accelerate ya, Mas ya? Iya betul, Mas. Boleh. Oh iya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau pertanyaan ditulis di kolom komentar juga nggak masalah ya, nanti akan saya bacakan gitu di akhir. Oke. Oke. Jadi ini data tadi ini data retail ya? Ya, betul, data retail. Data retail. Jadi kayak kita melihat bagaimana menampilkan gitu data retail ini gitu ya. Itu di atas itu filter ya itu Mas ya? Ya, di sini kita bisa filter. Wah, filter pakai gambar ya? Iya. Ini bisa di sini kita bisa lihat sebagai kayak buat insight yang flash-nya aja gitu kan. Orang nggak perlu ngelihat baca data tabel, tapi kita bisa lihat yang mana yang perlu di warning, kita bisa langsung take action gitu. Oke. Menarik. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, seberapa tadi data yang begitu banyak gitu ya di Excel tadi. Ini kan kalau kita merhatiin satu-satu gitu bakal mumet. Mumet. Matanya muter-muter, jereng. Muter-muter gitu ya. Kita nggak bisa dapat insight apa-apa gitu dari data yang ini gitu ya Mas ya. Betul, Mas. Tapi dengan tools seperti Tableau tadi kita bisa memvisualisasikan. Nah, sehingga jadinya lebih kelihatan gitu. Oh, ini apa nih yang harus di actionnya apa gitu kan. Nah, tadi sebenarnya kan tadi kita ngomong BI ya. BI itu apa sih, Mas? Gimana, Mas? Sorry, putus-putus. BI. Ya, kenapa BI? Ya, BI itu apa sih? Kalau dari Mas Adi gitu. BI itu apa ya? Iya, Iya. BI itu business intelligence. Dari business intelligence itu suatu tools yang bisa dipakai untuk membantu perusahaan menganggap. Halo. Halo, sinyal saya kayak keputus. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Oke. Halo. Sorry, tadi putus. Keputus tadi. Oke. Jadi
Iya, jadi BI itu business intelligence itu jadi kayak tools yang bisa membantu suatu perusahaan atau badan-badan gitu yang dalam mengambil keputusan supaya membantu mereka bertindak lebih cepat gitu dan akurat gitu, Mas. Intinya apa ya? Memungkinkan agar bisnis itu bisa melihat data secara real gitu ya. Secara Iya, real betul, Mas. kenyataannya dan cepat juga gitu ya. Kalau misalkan harus nunggu apa? Datanya diolah dulu gitu ya. Mungkin masih nunggu sebulan gitu kan jadi report PPT baru dikasih ke manajemen, udah basi. Ini sangat menarik ya. Ini juga udah banyak nih yang pertanyaan nih ya. Nah, tapi kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, tadi kita baru masuk ke deskriptif ya, deskriptif analytics gitu. Terus kalau misalkan deskriptif dan diagnostik gitu ya. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya kita ngomongin prediktif dan preskriptif? Silakan dilanjut Mbak Marisa. Oke, Mas Iksan. Saya share screen. Oke, udah kelihatan? Sudah. Oke, mungkin nanti bisa dibantu sharing sama Mas Iksan ya selaku tim lead saya. Jadi di sini saya mau bahas di bidang data detail di machine learning. Pertama, machine learning itu udah banyak digunakan dalam industri dan bidang yang berbeda-beda. Nah, di dalam bisnis, contohnya machine learning ini berfungsi sebagai teknologi yang membantu bisnis secara efektif untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan ya melalui data-data itu. Nah, machine learning sendiri adalah salah satu cabang dari artificial intelligence atau AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma dengan tujuan untuk meniru cara manusia belajar. Nah, cara kerja machine learning itu sendiri adalah dengan dia melakukan eksplorasi data dan mengidentifikasi pola, terus dia melibatkan interferensi manusia yang seminimal mungkin. Di sini contohnya machine learning dalam bidang retail, itu pertama kita mengumpulkan data dulu. Setelah melakukan data, kita memilih nih algoritma mana yang pas, yang sesuai sama data yang kita punya. Kemudian kita melakukan training. Setelah itu kita melakukan testing dari data yang baru. Kemudian kita dapat hasil prediksi atau kenapa retailers butuh menggunakan machine learning. Nah, di sini dengan menggabungkan machine learning dengan seperti ilmu marketing, kita dapat memanfaatkan data-data konsumen sebaik mungkin gitu ya. Seperti bisa menggunakan computer vision atau NLP atau Natural Language Processing, kemudian ada machine learning, ada expert system, ada speech. Nah, seperti contohnya untuk computer vision sendiri, dia bisa digunakan di retail itu digunakan untuk product placement. Contohnya kita ada suatu tempat nih, tempat retail gitu di market gitu misalnya. Dia punya yang namanya sistem CCTV. Nah, CCTV ini merekam video perilaku pelanggan. Nah, si video itu akan menganalisis perilaku pelanggan. Nah, setelah itu akan menetapkan pola perilaku untuk setiap langkah perjalanan pelanggan gitu. Nah, di situ nanti dari video itu
machine learning dapat mengenali niat membeli pelanggan. Terus dari situ itu akan mengingatkan staf nih ketika pelanggan melakukan tindakan itu seperti memilih produk, sehingga menciptakan apa ya, pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap pengunjung. Contohnya kita dapat menentukan nih produk A ditempatkan di tempat yang lebih strategis tuh di sini, seperti itu. Kemudian untuk natural language processing, seperti contohnya ada sentiment analysis, itu contoh penerapannya itu seperti data teks, misalnya review dari suatu produk di suatu e-commerce untuk menentukan apakah produk itu tuh memiliki review positif atau malah sebaliknya. Seperti itu. Terus ada machine learning bisa dipakai untuk memprediksi permintaan pasar dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke why machine learning matters. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi ya, machine learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan sistem untuk menilai dan belajar dari data, sehingga mampu membuat prediksi yang akurat dan keputusan yang cerdas. Machine learning juga dapat mengolah sebagian besar data yang dimiliki perusahaan menjadi suatu wawasan atau insight yang bernilai. Dalam hal ini, algoritma yang dilatih pada data historis dan kumpulan data yang relevan lainnya dapat menganalisis informasi dan menjelaskan beberapa skenario yang pada skala dan kecepatan manusia mustahil untuk membuat keputusan atau tindakan yang terbaik yang harus diambil. Jadi machine learning ini mampu membantu manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien gitu ya. Misal dalam bisnis, dia bisa mendukung keputusan dalam membantu manajemen mengantisipasi tren pasar, mengidentifikasi masalah, dan mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada customer behavior tracking and prediction. Nah, salah satu kemajuan mencolok yang dibawa pembelajaran mesin atau si mesin learning ke industri retail adalah kemampuannya untuk melacak dan menganalisis tindakan perilaku pelanggan. Tidak hanya tidak terbatas hanya mengevaluasi dan memprediksi konsumen. Dia juga bisa berintegrasi dengan alat lain untuk membentuk sistem manajemen pelanggan yang komprehensif, baik online maupun offline. Seperti yang udah aku jelasin tadi, misalnya di computer vision gitu ya, machine learning dan computer vision gitu, ada suatu store atau market itu dilengkapi dengan CCTV dan dia bisa merekam, melakukan tracking seperti itu, tracking video perilaku pelanggan. Jadi kita bisa menentukan nih si pelanggan ini mau dengan gerak ke sini dia mau beli apa sih, mau produk apa sih yang dia cari gitu. Kemudian Itu tadi ini ya, itu bisa buat apa? Ngelihat orang masuk toko tuh kemana dulu gitu ya. iya, betul. Tadi dilihat sangat banyak sekali ya, maksudnya apa ya, scope machine learning ini gitu ya. Terutama ini kan kita ambil contoh ke industri retail ya, yang nyambung lah tadi contoh dari Mas Adi gitu, itu kan industri retail. Nah ini kita lagi membicarakan use case yang buat retail aja gitu ya, tapi ini udah sangat banyak sekali gitu ya. Iya benar Mas Cang. Nah ya ini juga apa ya, jadi kita malam ini akan istilahnya mengenalkan ya, istilahnya kita bakal mengenalkan tentang metode-metode machine learning yang kepakai itu di dunia retail. Contoh karena kita ambil satu contoh kasus ya. Jadi kita nggak ngajarin gimana caranya gitu, karena memang ya bukan hal yang mudah gitu ya Mbak Marisa juga ya. Jadi butuh waktu dan nggak mungkin tadi ada banyak banget gitu ya modelnya ya. Terus kayak kita bahas semuanya di malam ini nggak akan kekejar gitu. Tapi tujuan kita adalah memang ingin ngebuka pandangan teman-teman gitu, bahwa ternyata di industri retail itu sangat banyak penggunaan machine learning-nya. Nah ini contohnya nih ini ya pergerakan orang ini. Jadi kalau misalnya kita lain kali kita masuk ke mall gitu ya, kita masuk ke supermarket gitu, ada CCTV.
gitu. Nah, bisa aja dilakukan analisis seperti ini. Nah, nanti tujuannya apa? Kayak gini. Nah, nanti kan buat naro itu tuh, naro apa? Promotional item ya. Iya benar. Orang masuk tuh pertama kemana sih, ngelihat apa sih gitu. Oh, jadi kayak oh ini hotspotnya di sini nih gitu. Nah, ini juga apa ya? Salah satu pendekatannya. Tapi sebenarnya gini, Mbak Marisa sebenarnya bisa nggak sih orang tuh ya tontonin aja gitu si CCTV ini terus nanti dia bikin laporan gitu. Bisa. Bisa aja kan ya? Di sini iya bisa. Cuman itu akan memerlukan effort berlebih gitu kan, Mas. Iya. Ya. Terus Jadi kalau kita pakai computer vision ini kan kita bisa pakai object detection nih, kita bisa ngedeteksi kita di sini human detection ya, human tracking gitu. Kita bisa ngedetect nih, oh objek ini atau orang ini nih kita nge-tracking dia pergerakannya ke arah tempat rak A atau rak B kayak gitu-gitu. Terus kita bisa apa ya? Jadi bahan keputusan untuk kita naruh barang itu, misalnya produk susu sama produk roti nih, biasanya orang beli susu sama beli roti. Nah, kita bisa naruh produk tersebut berdekatan gitu. Jadi iya sebenarnya apa ya? Bisa aja gitu ya kita nyuruh orang buat ngeliatin CCTV gitu kan terus dia catetin gitu kan orang Iya. sini ke sini tapi kan ya effortnya kebanyakan gitu ya. Sama juga Ya, tadi exhausting. NLP apa tadi ngelihat review apa review produk gitu kan bisa aja satu-satu kan dibacain reviewnya satu-satu tapi effort banget gitu. Iya benar. Ya, mesin itu mempermudah manusia ya kan. Iya. Oke. Lanjut ada apa lagi nih selain ini menarik banget nih. Kemudian kita punya ada market basket analysis. Di sini atau MBA ini adalah teknik penambangan data atau teknik ya yang digunakan oleh retailer untuk meningkatkan penjualan dengan lebih memahami pola pembelian pelanggan. Nah, ya, hal ini melibatkan analisis kumpulan data besar atau big data seperti riwayat pembelian sebelumnya untuk kita melakukan pengelompokan produk gitu seperti serta produk yang memungkinkan akan dibeli secara bersamaan seperti yang udah aku jelasin sekilas tadi. Jadi machine learning ini tidak hanya membantu store atau market untuk menetapkan harga ya, tapi juga membantu store tersebut untuk menyediakan produk atau layanan yang tepat di area yang tepat dan juga waktu yang tepat melalui segmentasi pelanggan dan perencanaan persediaan yang prediktif tadi. Jadi perusahaan retail itu akan menganalisis pola perilaku konsumen dalam melihat riwayat transaksi terdahulu, terus keranjang belanja, gitu. Hal-hal yang berkaitan seperti itu. Dengan mengetahui pola konsumsi dari konsumen itu, dengan menggunakan market basket analysis ini, industri retail bisa mendapatkan banyak insight, diantaranya cara pengaturan display produk, penentuan harga, promosi terbaik, dan sebagainya. Jadi insight ini akan mengoptimalkan keuntungan perusahaan gitu ya, karena ya perusahaan itu dapat menentukan target pemasaran yang tepat sesuai dengan analisa. Jadi kayak ini ada bisa di next enggak ini? Oke. Nah, contohnya ini, nih kan? di suatu store nih ada transaksi, ada yang jual, ada pembeli yang membeli sirup dengan teh. Itu kayak hal yang wajar karena mungkin itu bisa dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tapi di sini kita melihat ada hal yang unik, yaitu ada pembeli membeli sirup sama pet food gitu. Setelah kita misalnya melakukan riset, ternyata di store itu terdapat beberapa apartemen dan tempat tinggal yang memiliki ada komunitas pecinta binatang gitu. Jadi ketika setiap berapa minggu mereka akan melakukan pertemuan dan biasanya menyediakan minuman berupa sirup. Kemudian di situ ada terdapat
pet shop dengan harga yang lebih murah, namun lokasinya lebih jauh dari tempat komunitas itu. Sehingga dari permasalahan itu, kita bisa melakukan promo dari penjualan sirup dengan pet food tadi, kita jadiin satu bundling gitu, dan kita melakukan promo di website. Seperti itu. Dan dengan setelah itu kita bisa menaruh produk tersebut secara berdekatan di dalam store. Dan kayak store juga lebih dapat keuntungan yang berlebih dari proses ini begitu. Jadi duit ya. Iya, Oke. cuman Iya. Nah, ini juga sebenarnya kan tadi bisa satu-satu gitu ya. Tapi apa? Yang nggak mungkin kan satu customer di track apa sih satu-satu gitu dicatetin gitu kan. Nah, tapi iya benar. dengan ini kita bisa tahu gitu bahwa kecenderungan orang itu beli sirup itu dengan apa gitu kan ya. Nah, Iya ini benar. menarik tadi ya. Ternyata ada banyak orang yang beli sirup sama pet food gitu ya. Ternyata setelah dianalisis lebih dalam, oh ternyata ada banyak orang yang melihara anjing ini gitu, dan jadinya bisa menjadi salah satu market campaign ya. Jadi market campaign beli sirup dapat sama dog food gitu ya. Iya, sangat menarik banget sih. Oke. Kemudian aku lanjut nih ya, Mas Ica. Ya, lanjut. Oke, yang terakhir kita punya benefit of machine learning in the retail industry. Yang pertama kita bisa determine the best price for product and service. Maksudnya di sini ini kita bisa memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi harga produk untuk membantu vendor mendapatkan harga terbaik untuk penawaran mereka. Yang kedua, kita bisa memprediksi inventory levels need on hand. Nah, jadi berdasarkan penilaian data penjualan historis dan pola pembelian konsumen, jadi machine learning bisa memberikan perkiraan akurat tentang pesanan yang dapat kita harapkan gitu. Yang ketiga ada provide personalized customer service. Misalnya adalah chatbot cerdas berbasis AI itu memungkinkan bantuan kepada pelanggan selama 24 jam gitu untuk menyelesaikan pertanyaan mereka. Terus ada identify vendors offering best deals, kemudian ada customize the shopping experience, kemudian ada track customer journey across the touch point. Jadi kita bisa melacak perjalanan pelanggan di dalam toko dan secara maupun online secara efisien untuk mengidentifikasi produk yang secara konsisten diminati dan area yang menerima lalu lintas yang lebih tinggi. Gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin Mas Icang ada yang mau ditambahin? Oke, mantap. Oke, thank you banget nih Mbak Marisa. Memang ternyata sangat banyak gitu ya aplikasi machine learning atau predictive analytics gitu ya. Predictive analytics kan sebenarnya kan menganalisis sesuatu yang belum ada gitu ya. Tadi orang mau beli kecenderungan beli pet food gitu sama beli sirup itu kan belum ada gitu ya datanya. Cuma dengan melihat data historis yang ada kita bisa menyimpulkan oh ternyata orang suka seperti ini gitu. Sama juga kalau teman-teman beli sesuatu di e-commerce gitu ya. Nah, itu kan ada rekomendasinya tuh. Nah, itu juga menggunakan algoritma yang sama, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman beli HP gitu. Teman-teman beli HP di e-commerce, nah nanti biasanya ada rekomendasinya tuh kayak casing ya kan, casing HP, terus misalkan LCD, pokoknya peralatan-peralatan yang menunjang tadi si HP tadi gitu. Jadi memang orang biasa kalau beli HP tuh beli ini juga gitu. Nah, oke, thank you Mbak Marisa dan Mas Adi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Udah ada banyak nih. Ya, pertama
Ini dari Kamal Abdul Hakim. Tools apa aja nih yang bisa menunjang aktivitas data analitik? Nah, mungkin Mas Adi bisa sharing sedikit tentang tools-tools yang sering dipakai untuk menunjang data analis. Oke Mas, untuk tools yang dipakai untuk data analytics itu ya yang saya tahu dan mungkin pernah saya pakai itu kayak Tableau, terus Power BI, Google Studio, Data Studio, terus untuk ETL itu ada Pentaho atau Talent, terus juga mungkin untuk database-nya gitu ya SQL, MySQL Server kayak gitu. Nah, oke. Jadi sebenarnya bisa dibagi berdasarkan golongan ya, Mas. Jadi yang pertama itu adalah BI tools, ya. BI tools tadi dalamnya ada Tableau yang kita lihat tadi, terus ada Power BI gitu, terus ada Google Data Studio gitu ya. Nah, terus ada juga tools ETL tadi ya, Pentaho, Talent gitu. Terus ada juga database, yaitu SQL, apalagi Postgre, SQL Server, DB2 gitu. Ada banyak macamnya. Nah, jadi teman-teman di sini jangan fokus sama tools tertentu nih gitu. Saya soalnya ada banyak banget teman-teman gitu. Jadi kalian fokus sama teknologinya aja gitu. Jadi tools BI gitu. Oh, tools BI itu ngapain sih? Oh, dia begini-begini. Ya udah pilih salah satu, habis itu pelajarin. Jadi karena tools BI ada banyak banget kan. Kalau misalkan teman-teman berusaha untuk menguasai semuanya, waktunya bakal habis. Gitu. Gitu nggak Mas Adi? Iya betul Mas. Ya, itu ini ya sedikit ya. Nah, memang Tableau Tony Stark nih bilang Tableau menarik ya. Memang Tableau ini salah satu yang paling sering digunakan gitu ya di dunia BI. Datasetnya akan dibagikan nggak Kak? Bisa teman-teman cari sendiri datasetnya di kita pakai dataset publik gitu. Superstore coba cari aja. Dari Erina, kalau mau mulai belajar DA ini harus mulai belajar apa saja sebagai dasarnya. Maksud saya kemampuan dasar lainnya untuk menunjang sebelum ke jenjang ini. Gimana Mas Adi? Gimana tadi pertanyaannya Mas? Kalau mau terjun nih sebagai DA, sebagai BI gitu, harus mulai belajar apa dasarnya, skill dasarnya untuk menunjang gitu. Oh iya, mungkin belajar database dulu gitu kan. Terus kayak belajar menganalisa data itu sendiri. Ya lebih banyak ngolah-ngolah data sih. Nah, iya benar. Belajar mungkin cara-cara referensi gitu. Jadi yang pertama harus dipelajarin ya datanya ya, maksudnya. Ya betul. Jadi Mengeksplor data kayak kita sendiri. Terus dari data itu kita kayak apa sih yang bisa kita dapat dari data ini? Kita harus kayak terpicu gitu. Dari data ini apa yang bisa ditampilkan? Kayak harus ada instingnya gitu. ya ada apa ya? Sense of data ya, Mas Adi ya. Iya. Jadi kayak apa sih? Kalau misalkan teman-teman udah bisa mau belajar data nih, terus kayak membiasakan diri dengan data. Nah, nanti teman-teman bisa membangkitkan tadi sense of data tadi. Artinya apa sense of data? Teman-teman ngelihat data tuh langsung tahu gitu. Oh, ini bisa diambil analisis seperti ini gitu. Atau misalnya oh ini bisa kita buat visualisasinya seperti ini gitu. Jadi nah itu bisa sampai segitu ya harus sering-sering latihan. Paling enggak latihan query ya, query SQL. Iya betul. Nih dari Khairul Anam, lebih baik mana Google Studio sama Tableau? Dari pengalaman saya berbeda sih sebenarnya antara dua itu, agak sulit ngebandinginnya juga. Kedua-duanya punya kayak nilai yang berbeda sendiri. Tapi kalau saya emang karena udah lebih suka pakai Tableau ya, jadi kebiasaan pakai Tableau gitu. Iya. Itu semua preferensi aja sih, tergantung Referensi kita. aja ya. Iya. Ada plus sama minusnya lah masing-masing ya. Iya betul. Oke. Ini dari Humairoh.
Kak izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mulai project data analisis kita sendiri? Apakah harus di-request oleh company dulu atau kita bisa mulai dari luar? Nah, ini mungkin ke Mbak Marisa. Gimana nih Mbak Marisa? Gimana Mas? Mau? Gimana caranya kita bisa mulai project data analisis kita sendiri gitu? Apakah harus masuk company dulu supaya bisa bikin project data analis sendiri? Enggak sih. Mulainya dari niat diri sendiri, niat aja dulu pengen bikin awalnya dari kepo atau dari kita lihat dari suatu masalah nih atau kita lagi baca-baca jurnal terus pengen bikin sesuatu. Jadi nggak harus masuk ke company dulu. Kita bisa berawal dari kepo dan pengen belajar itu kita bikin suatu project gitu. Jadi nggak harus masuk ke company dulu. Itu Iya. sih kalau dari aku. Dan data kan sudah banyak ya, Mbak ya. Iya, iya, banyak sekali data yang open source, ada di Kaggle, di tempat-tempat lain juga banyak banget. Jadi jangan apa ya, teman-teman jangan kayak aku mau belajar data tapi nunggu di hire sama perusahaan dulu kelamaan gitu, dan teman-teman bakal kalah gitu karena kompetisinya sekarang lagi banyak nih gitu. Teman-teman harus bisa mengembangkan diri sendiri dulu. Jadi jangan nunggu disuapin gitu. Sekarang udah ada internet, udah nggak ada alasan lagi nunggu gitu kan, nunggu disuapin orang gitu. Teman-teman udah bisa harus cari sesuap nasi sendiri lah istilahnya gitu. Nasi ini maksudnya ilmu ya, bukan. Tapi ya itulah. Jadi nggak usah khawatir ya, bisa kita langsung mulai. Dari Ananta, apakah data cleansing itu penting dan bagaimana proses melakukan data cleansing? Mbak Marisa, gimana nih data cleansing? Penting data cleansing itu supaya kalau kita mengolah di machine learning nih, kita punya data tapi data itu istilahnya kotor gitu ya, kita belum melakukan pre-processing kayak gitu, dia bakal berimbas ke seperti akurasi, presisi dan lainnya. Jadi model yang kita bikin itu nggak bagus gitu, jadi nggak pinter gitu. Jadi kita harus melakukan pre-processing data, kayak misal ada missing value, terus kita bisa menormalisasi data set kita seperti itu. Jadi apa? Gitu. Data yang bersih akan menghasilkan model yang bagus juga gitu ya. Iya benar. Sedangkan data yang kotor akan menghasilkan model yang Kurang baik. yang jelek gitu ya. Iya. Oke. Yang kurang pinter gitu. Yang kurang pinter gitu ya. Iyalah diajarinnya hal-hal bodoh gitu kan. Iya. Harus diajarinnya yang hal-hal yang pinter gitu, yang bener kan. Iya benar. Iya. Kalau kita UTS belajarnya sama kunci jawaban yang salah gitu kan, jadinya ya salah gitu. Oke, dari Mila, Kak, izin tanya. Saya seorang mahasiswa semester awal, wah masih baru nih, yang sering melihat terkait lowongan kerja bidang data analytics. Saya tertarik nih, tapi masih awam nih. Langkah awal atau skill awal apa nih yang harus benar-benar kita pahami untuk data analytics? Tadi udah dibahas ya, paling enggak mulailah dari SQL, ya, mulailah dari SQL atau database, gitu. Nanti berkembang dari situ. Kalau misalkan dari situ aja belum mulai, ya nggak akan bisa ya. Ini dari Kamal lagi, apa saja usaha dan tools apa saja yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah di ML? Mungkin data mining kali ya Mbak Marisa, data mining atau data crawling gitu. Gimana kita mengumpulkan data-data itu seperti apa sih prosesnya? Usaha atau tools yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah di machine learning. Gimana ya? Jadi data itu benar yang dibilang Mas Icang tadi, data itu banyak yang open source dari website-website resmi, website-website terpercaya gitu banyak. Terus mengumpulkan data-data chat tools yang digunakan gimana Mungkin ya? ini ya, Jelasin deh. Jadi kalau misalkan ngomongin apa sih?
usaha atau tools apa saja yang dipakai. Ya teman tergantung gitu. Teman-teman cari data apa Iya dulu. benar. Kan? Iya. Kalau teman-teman butuh data Twitter, ya teman-teman nanti harus nge-crawling Twitter. Teman-teman butuh data apa? Data medis misalnya kita Iya, data bisa medis. ya Iya, ke rumah rumah sakit. sakit terpercaya. Iya bisa. Jadi apa ya? Ya tergantung konteks gitu. Nggak ada satu tools yang semua ada di situ Untuk ya. semuanya enggak ada. Namanya Google ya. Iya. Ya yang itu tuh dicarilah situ lah lu sampai dapet gitu kan. Nah, Freddy, saya IT tapi fokus ke IT support, pengen apa yang saya lakukan? Tadi baik lagi ya SQL. Ayo teman-teman di sini yang mau belajar data, mulailah belajar pemrograman SQL gitu. Belajar pemrograman juga ya. Jadi belajar Python juga gitu. Itu bagus juga untuk melatih logika teman-teman. Gitu. Nah, ada nggak nih Kak website yang mempelajari SQL untuk beginners? Mas Adi, ada nggak, ada rekomendasi nggak buat website buat yang biar belajar SQL? Ya, mungkin teman-teman bisa coba cek SQL Zoo, ZOO, kebun binatang di Google deh. Itu SQL salah Zoo satunya. ya. Ya, SQL Zoo. Terus juga HackerRank. Mungkin nanti saya share di chat deh. Iya, nah di situ juga itu banyak soal-soal ya, Mas ya. Banyak soal-soal SQL, nah itu bisa buat teman-teman latihan di situ. Dari Aniko Rizky, Kak izin bertanya, saya seorang mahasiswa semester akhir. Saya lagi magang di perusahaan Big Data, saya tertarik pengen terjun di bidang Big Data. Itu pola-polanya untuk menjadi soft skill ke depannya gimana ya? Dan cara mengembangkan soft skill tersebut gimana? Soft skill yang dibutuhkan seorang data analitik atau data engineer atau data scientist apa tuh kira-kira? Apa Mas Adi ada nggak soft skill apa sih yang dibutuhkan nih? Tadi kan kita ngomongin hard skill ya, SQL itu kan hard skill ya. Kalau soft skill itu apa? Soft skill-nya itu yaitu tadi feeling untuk apa kayak insting untuk ngegali data gitu. Terus mungkin juga kayak presentasi, gimana kita mempresentasikan data tersebut ke atasan kita atau ke teman-teman kita atau eksekutif yang lainnya gitu. Harus bisa presentasi komunikasinya juga gitu. Oke, presentasi, komunikasi, terus tadi feeling of data gitu ya. Kalau Mbak Marisa gimana Mbak? Kurang lebih sama sih seperti Mas Adi. Gitu. Enggak apa ya? Iya. Yang penting mau belajar aja. Nah, itu Mau juga. nyoba. Jadi salah satu kuncinya adalah mau belajar terus ya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke bidang data tapi teman-teman nggak terus belajar, bakal kelindas istilahnya. Karena dunia data ini bergerak sangat cepat gitu ya. Jadi selalu banyak inovasi-inovasi baru gitu. Dan juga tadi mungkin ngomongin presentasi, sebenarnya skill utama itu adalah storytelling. Nah, itu orang banyak ini apa sih public speaking gitu kan. Nah, tapi jarang ada ngomong storytelling. Itu sangat penting teman-teman. Apalagi kita ngomong data. Data kan sebenarnya kan kita ingin membahasakan bahasa ya digital gitu ya. Data apa gitu kan. Nah, itu kan kita mau kasih tahu nih, oh tadi ternyata profit rasionya begini gitu. Nah, itu adalah kemampuan storytelling. Terus ada Safira Nur Fauziah, mau tanya Kak, kalau mau pursue karir di bidang ML, apakah harus S2 bidang ML dulu? Nah, gimana nih Mbak Marisa? Enggak juga sih. Kebetulan sebenarnya aku di S2-nya itu lebih ke computer vision. Lebih fokus di grup riset computer vision gitu. Cuman ada machine learning-nya dikit-dikit gitu sih. Yang nggak harus S2 di bidang machine learning dulu, enggak. Bisa dengan portofolio saja, itu bisa banget. Bisa. Oke, jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu khawatir lah. Iya, benar. Materi dari narasumber boleh di-share ke peserta? Gimana admin? Boleh nanti saya sharing. Nanti di-share ya, apa PPT-nya boleh. Afrizal, izin bertanya, cara join Celerets gimana Kak Isan? Wah, ini mantap.
Nah, jadi teman-teman bisa pantau terus IG kita ya. Dan juga LinkedIn kita gitu. Kita selalu meng-hire gitu beberapa role-role khusus gitu ya yang memang kita lagi butuhkan. Tapi kita ada program CAP teman-teman. Jadi CAP itu program bootcamp, tapi nanti langsung penempatan kerja gitu ya. Jadi masuk diajarin dulu, habis itu nanti penempatan kerja di Celerex juga gitu. Jadi Celerex ini kan kita adalah konsultan ya, kita adalah konsultan IT yang kita punya banyak klien gitu di bidang BI, tadi di bidang data engineering, data, machine learning gitu, di bidang application development juga jangan lupa gitu. Jadi kita akan menyalurkan ke klien-klien kita gitu. Jadi pantengin aja Instagram, follow Instagram Celerex. Siapa di sini yang belum follow? Ya, nanti saya tandain yang belum follow. Pokoknya semuanya harus follow ya. Oke, Ayu, jika ingin belajar tentang data analitis, apakah bisa dilakukan secara otodidak? Bisa banget, bisa banget. Tapi tadi ya harus paling nggak gini, jangan belajar sendiri. Ya, belajarlah sama teman gitu, atau misalnya sama senior atau sama mentor gitu. Jadi belajar sendiri bisa gitu, tapi belajar sendiri resikonya adalah kalau kalian salah nggak ada yang benerin. Ya, jadi buatlah teman diskusi dan lain sebagainya ya. Perbedaan role data analis dan BI itu apa sih dari segi job desk maupun skill yang dibutuhkan? Nah, sebenarnya kalau misalnya di Indonesia ya itu suka nyampur-nyampur gitu. Jadi data analis, BI, terus ada data engineer gitu, data scientist gitu. Intinya kalau misalnya kita kembali ke kamusnya lah ya, kalau data analis itu sebenarnya dia 11-12 gitu sama BI gitu. Cuma kalau BI sama sih sebenarnya, BI sama data analis tuh. Mungkin ada bedanya nggak Mas Adi? BI sama data analis? Kalau BI dia lebih banyak untuk memproses data visualisasinya kali Mas ya. Kalau data analis dia masih benar-benar kayak menyusun datanya gitu biar bisa lebih mudah untuk diolah gitu. Oke. Jadi lebih di belakangnya gitu ya. Oke, itu ya. Terus ada Fahri Akbar. Izin bertanya Kak, mengapa perusahaan atau startup harus membangun tim data dengan ekosistem data end to end? Ya intinya gini aja sih, kamu kalau misalkan mau bikin pabrik gitu ya, mau bikin pabrik ya kan harus bikin dari pengolahan awal, pengolahan tengah sampai di packaging di akhirnya, ya kan? Nggak mungkin kayak cuma di awal doang gitu kan, terus nanti nggak ada pemrosesan di tengah sama nggak ada packagingnya, jadinya nggak jadi apa-apa gitu, nggak bisa dijual gitu kan produk kita. Tapi kalau misalkan kita mau bikin keripik gitu kan, artinya kan ada yang motong-motong bahannya, ada yang ngegoreng sama ada yang nge-packaging gitu. Kalau misalkan ada yang ngegoreng tapi nggak ada yang motong-motong, ya apa yang digoreng gitu kan. Ya, jadi itu ya. Oke, ini sudah. Oke, ada cukup banyak ya yang nanya nih gitu. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang nanya, dan jangan lupa saya ada hadiah nih untuk tiga orang yang paling aktif. Nah, jadi kalau misalkan ada yang masih mau nanya, masih saya buka nih berapa menit lagi nih supaya dapat merch lah dari kita. Dari dapat notebook ya, dari Celerex, notebook buku ya, bukan laptop ya, enak aja. Mahal banget. Jadi notebook buku, oke. Oke, jadi banyak teman-teman di sini yang tertarik gitu ya, tertarik pengen, oh iya saya pengen belajar gitu, tapi nggak tahu mulai dari mana. Benar tadi kata Mbak Marisa, mulailah dari niat ya enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya niat, ya laksanakan gitu. Kalau misalkan bingung,
harus kemana dulu? Tadi kita kasih clue ya. Jadi pertama belajarlah database, ya kan? Belajar kalau kita sudah belajar database, baru nanti bisa ke yang lain gitu. Database, habis itu mungkin ke pemrograman, habis itu nanti ke ETL, sampai nanti misalkan ke BI tools gitu. Jadi dan juga tools tadi ada sangat banyak ya teman-teman ya. Jadi kayak BI tools tadi ada Data Studio, ada Tableau, ada macam-macam. Nggak usah dipikirin gitu kayak, aduh gue harus belajar yang mana nih? Belajarnya salah satu. Sama-sama kok mirip-mirip begitu. Jadi fokus sama teknologinya. Gitu ya. Oh, ini ada lagi nih. Dari Taufik. Izin tanya nih buat Mas Adi, menurut kakak tips and trick untuk membuat dashboard yang dipahami oleh user, mudah dipahami oleh user, seperti apa tuh, Mas Ya, Adi? oke. Supaya dashboardnya lebih mudah dipahami, otomatis kita harus buat dashboardnya itu sesimpel mungkin gitu. Jadi dan juga jangan terlalu banyak macam chart, jangan terlalu sempit. Jadi usahakan ada fokusnya. Jadi ibaratnya kayak kita baca buku gitu kan, awalnya ibaratnya dari kiri ke kanan itu berurutan. Jadi data summary data yang paling umumnya kita taruh di paling kiri atas gitu kan. Baru nanti di kanannya ada yang drill down-nya, misalnya tentang apa gitu. Baru jenis-jenis chart-nya juga jangan yang terlalu ribet. Terus pewarnaan, misalnya kayak gini. Kalau penurunan sama kenaikan itu kan biasanya bisa diwarnakan, kenaikan misalnya dengan warna hijau, kalau penurunan dengan warna merah gitu. Kalau warning dengan warna kuning gitu pewarnaan-pewarnaannya. Terus mungkin yang ini juga harus kita presentasi dulu gitu dashboardnya ke orang-orang yang akan nanti kita presentasikan gitu kan, kita tanya apakah dashboardnya seperti ini sudah cukup jelas gitu. Otomatis kayak gitu sih, pasti harus ada tektokannya juga sama yang membaca dashboard nanti. Ya memang bikin dashboard itu juga menarik ya. Jadi teman-teman bikin dashboard itu ada seninya ya. Ada artsnya gitu. Tadi pemilihan warna itu juga tadi harus konsisten ya. Kalau naik itu hijau gitu misalkan, kalau turun warnanya merah gitu ya. Jangan kebalik-balik gitu, nanti orang malah bingung gitu ya. Mas Adi, ya oke. Jadi ini juga salah satu yang perlu dipahami gitu teman-teman yang ingin masuk ke dunia bisnis intelligence ya, bahwa hard skill tadi ya, query gitu, terus juga komunikasi tadi, soft skill komunikasi itu juga nggak cukup gitu, juga perlu ada skill artnya juga gitu, paling nggak tadi pemilihan warna ya, pemilihan ukuran gitu, karena pada akhirnya kita membuat sesuatu laporan yang harus bisa dibaca ya. Kalau misalkan kita bikin laporan yang bisa baca kita doang, namanya bukan laporan, namanya diary gitu. Gitu. Oke, nah terus ada Rifka apa Rifka nih. Untuk modal melamar kerja bagian DA, walaupun nggak punya pengalaman kerja, namun sudah belajar dan menggali pengetahuan, apakah perusahaan mau menerima walaupun background pendidikannya beda jauh. Nah, balik lagi yang paling penting adalah skill gitu ya, skill dan portofolio. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa kuliah teman-teman dalam tanda kutip nggak bisa dijual gitu karena beda jurusan gitu. Nah, teman-teman harus nguatin amunisi yang lain gitu. Amunisi yang lain apa? Ya buatlah proyek-proyek ini gitu, proyek-proyek pribadi. Menggunakan apa? Menggunakan tadi data-data yang ada di internet. Gitu. Teman-teman bebas bisa ngambil data dari mana aja gitu kan. Jadi bangunlah portofolio sendiri. Jangan gini, soalnya saya juga sering ketemu gitu ya. Orang yang nggak punya background pendidikan, terus juga nggak punya portofolio gitu. Cuma ya modal, iya saya pengen belajar gitu ya, yang nggak cukup gitu. Kenapa saya bilang nggak cukup? Karena saingan kamu yang lain itu semua punya portofolio semua gitu. Jadi kan namanya kita dunia kerjaan, kita bersaing ya sama orang lain. Nah, gimana caranya supaya kita bisa
lebih tinggi gitu daripada orang lain. Jadi harus berani berkompetisi gitu dengan apa ya tadi, bikin project sendiri. Terus ada ini dari Mas Fata. Kak izin bertanya, ini dia 2 kali ya. Untuk BI maupun ML perlu belajar ilmu statistik juga nggak, Kak? Mbak Marisa nih, perlu nggak belajar statistik? Perlu, karena basicnya machine learning itu kan statistik ya. Machine learning itu kan dia memprediksi gitu kan. Jadi jawabannya perlu. Karena machine learning sama statistika itu dua hal yang berkaitan dan nggak bisa dipisah. Hmm. Nah, kalau misalkan di BI sendiri, seberapa penting Mas Adi pengetahuan statistik ini? Statistik itu perlu, tapi nggak harus sih. Tapi kalau memang bisa statistik itu nilai plus. Gitu. Tapi nggak harus bisa statistik. Tapi minimal tahu ini ya, Mas Adi, kapan harus pakai mean, kapan harus pakai median, kapan harus pakai modus mungkin ya. Ya, betul. Ya kan beda ya, apa kita misalkan contoh nih, kita mau menampilkan data apa pendapatan penduduk gitu misalkan. Nah, kalau misalkan kita pakai nilai rata-rata, oh ternyata rata-rata pendapatan penduduk Indonesia tuh tinggi gitu kan. Tapi ternyata ketika kita melihat datanya, oh ternyata di ujung kanan itu orang-orang yang sangat kaya itu sangat tinggi sekali gitu. Tapi yang lainnya tuh kecil-kecil gitu. Nah, tapi karena kita menggunakan nilai rata-rata, jadi yang tinggi sekali itu menaikkan rata-rata yang bawah gitu kan. Jadi seolah-olah kita punya ilusi gitu bahwa oh rata-rata pendapatannya tinggi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalau kita mau menunjukkan kayak misalkan tadi tingkat pendapatan gitu ya, lebih baik kita menggunakan nilai median, nilai tengah gitu. Jadi lebih tepat gitu daripada kita menggunakan rata-rata. Nah, itu juga sangat penting gitu ya kalau di data analitik. Untuk bangun bisnis startup harus mempelajari bahasa pemrograman yang mana? Bahasa bisnis sebenarnya. Kalian bikin startup harus tahu menyelesaikan masalah apa dulu gitu. Baru deh mikirin bahasanya belakangan. Jadi pikirin produknya dulu, solusinya apa gitu, baru nanti gimana cara bikinnya gitu. Jadi jangan kebalik gitu ya. Kayak, gue mau bikin aplikasi gitu. Bikin aplikasi apaan? Nggak tahu, bikin aplikasi aja dulu gitu. Ya nggak jadi apa-apa gitu. Kalau mau terjun untuk magang kerja bidang data, apa aja yang perlu disiapin? Tadi ya, sudah jelas, SQL gitu, database. Terus, ya tadi ya tools-tools tadi lah. Izin bertanya, ada Eben nih. Izin bertanya, apakah belajar di ranah front end bisa juga sejalan dengan belajar dengan data analisis? Saya rasa di front end biasanya nggak sampai ke data sih ya. Biasanya kan data di back end ya. Jadi mungkin kepake ilmu programmingnya gitu. Tapi tetap harus belajar lagi. Dari Corina, saya baru mulai data project pertama saya. Saya sudah memiliki dataset yang diperlukan, kemudian akan masuk ke fase data cleansing. Sebelum atau sudah fase tersebut, uji statistik seperti apa saja yang biasa diperlukan agar data tersebut akhirnya dapat lebih lanjut diolah. Wah, nih teknis ya. Gimana nih Mbak Marisa? Biasanya uji statistik apa aja yang dipakai untuk menilai bahwa data kita sudah siap istilahnya? Banyak sih, bukan hanya di statistik aja. Misal kita udah bersihin datanya, terus kita lihat dia itu balance nggak antara satu kelas sama kelas lainnya. Kalau kelasnya imbalance, terus ntar solusinya gimana? Terus apalagi ya? Apalagi ya Mas Cang? Outlier, Iya itu bisa. si outlier. Jadi ya memang sih ada banyak ya kita menilai, nanti dia Iya, nanyakan bersih seberapa bersih, kotor seberapa kotor gitu kan. Nah, iya jadi benar. ya yang dimaksud kotor seringkali adalah misalkan ada banyak data yang hilang gitu kan.
ada banyak data outlier gitu, maksudnya ada data error gitu. Jadi kan namanya error itu bisa aja dari error pencatatan data gitu, dari error sensornya gitu. Nah, seolah-olah kayak kok datanya begini banget. Nah, ternyata itu error dari device-nya. Nah, itu harus kita lakukan normalisasi dulu. Gitu. Ya, uji Iya. statistik ya semacam itu sih, lebih ke semacam itu. Tapi juga ini ya perlu dipahami bahwa data itu punya distribusi yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan datanya distribusinya bimodal gitu kan, ya udah ya maksudnya jangan nggak usah dipaksa jadi satu gitu kan. Nah, maksudnya kalau di bimodal ya udah memang bentuk datanya seperti itu. Jadi harus pahami juga karakteristik data kita. Cuma yang jelas saat ini sih, kalau data kita banyak yang hilang, ya itu artinya datanya jelek gitu. Terus juga tadi kata Mbak Marisa juga datanya seimbang nggak? Maksudnya seimbang gimana gitu? Misalkan kita mau bikin model menganalisis di sekolah itu paling banyak jajan apa misalkan gitu. Nah, tapi dari sekolah itu misalkan kita ngambil nge-sampling datanya itu 100 laki-laki sama 10 cewek gitu kan. Nah, kayak gitu kan pasti bias ya, kayak gitu ya. Pasti utamanya yang laki-laki sukanya jajan apa sih? Anak sekolah sekarang kilor. Apa sih anak sekolah zaman sekarang? Jajan Beyblade enggak ya? Kartu Yu-Gi-Oh gitu, kartu Pokemon gitu. Nah, tapi kenyataannya di sekolah itu siswa cowok dan siswi ceweknya itu 50-50 gitu. Tapi kita ngambil datanya cuma ya tadi perbandingannya 90% laki-laki, 10% cewek gitu. Nah, akhirnya analisa yang kita lakukan, analisa yang kita buat, terus model yang nanti kita bangun itu enggak tepat ya kan, karena datanya tidak merepresentasikan keadaan aslinya gitu, Corina. Oke. Ada lagi? Saya pikir cukup ya. Kita udah berbusa-busa nih di sini. Oke, jadi mungkin saya pengen sebelum kita akhirin ada closing statement gitu dari mungkin pertama dari Mas Adi gitu terkait dengan materi kita hari ini. Ya, kalau dari saya kita tuh di zaman sekarang tuh kita perlu banget mempelajari data analitik karena data itu udah banyak dan bersebaran di mana-mana. Nah, gimana kita bisa bersaing itu caranya ya kita harus belajar tentang data analitik itu, cara untuk mengolahnya, dan suatu saat nanti itu juga pasti akan berguna buat kita. Ya, oke itu ya. Jadi semua orang butuh ya sekarang ya. Semuanya serba data. Teman-teman kerja di mana aja pasti ketemunya data. Oke, thank you Mas Adi. Dari Mbak Marisa? Ada closing statement. Jadi mungkin gak jauh beda dari Mas Adi ya. Di zaman sekarang nih machine learning tuh jadi gak cuman hanya di bidang itu aja, tapi bisa berkembang banyak. Misalnya yang kita bahas sekarang nih di industri retail seperti itu, teknologi machine learning ini tuh bermanfaat gitu, dapat memudahkan kita melakukan prediksi dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma di bidang tertentu aja. Sekarang udah banyak gitu ya. Iya, di semua aspek bisa. Oke. Jadi jangan merasa asing lagi ya berarti ya, maksudnya teman-teman nggak perlu kayak takut-takut lagi gitu. Kayak data begini-begini, karena sekarang tadi ya semuanya udah ini big data, dan kemungkinan besar teman-teman juga akan ketemu lagi machine learning di
semua lini gitu ya. Semua lini bisnis gitu pasti akan ketemu. Oke, terima kasih Mbak Marisa. Nah, ini ada sedikit ya, ini udah mulai cerita nanti kalau data itu disediakan oleh klien. Ya, tentu saja dari klien ya. Kalau misalkan suruh nyari sendiri, jarang sih biasanya kayak gitu. Oke, ini untuk 3 orang ini gimana nih, admin? Saya umumkan sekarang. Oke, katanya suruh ngumumin sekarang aja. Oke, jadi selamat ya. Ini dulu namanya nih. Selamat pertama ini untuk drum roll Kamal Abdul Hakim. Hore. Hore dong, masa nggak ada horenya sih? Kamal Abdul Hakim. Terus yang kedua itu adalah Muhammad Fatan Nuryanto. Muhammad Fatan Nuryanto, lagi. Hore. Nah, terus yang terakhir yang nomor 3, Korinatul Aulia. Selamat. Hore, selamat buat yang menang dapat 3 orang ini dapat notebook. merch lah dari Celereds gitu. Oke, nanti silakan nanti bakal dikontak sama admin gitu ya, buat nanti proses pengirimannya lah seperti apa gitu. Oke, terima kasih teman-teman, kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya di acara kita pada malam hari ini. Kami berharap acara ini bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman semua yang ada di sini, bisa membuka wawasan gitu ya, bisa membuka hatinya lah istilahnya ya, membuka pandangannya bahwa data analitik itu sesuatu yang sangat dekat berada di sekitar kita gitu. Data analitik, machine learning juga gitu. Teman-teman kalau mau belajar harus mulai belajar dari sekarang. Apa yang harus dipelajarin tadi sudah kita kasih tahu ya, dari hard skill-nya yaitu database SQL gitu ya, ETL gitu, programming Python. Terus juga dari sisi soft skill-nya tadi ya, soft skill komunikasi, presentasi, storytelling gitu ya, sense of data. Nah, itu semua yang harus teman-teman latih. Kapan teman-teman siap? Ya, itu tergantung teman-teman sendiri gitu ya. Tapi intinya satu, teman-teman harus mulai dari sekarang. Gitu. Nah, teman-teman bisa memulainya sendiri. Nah, nanti bisa join Celereds mungkin. Nah, kalau bisa join Celereds nanti bisa follow IG kita, follow LinkedIn kita, atau nanti tunggu CAP batch selanjutnya juga bisa. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf gitu. Kalau misalkan ada kekurangan baik dari saya sebagai moderator maupun dari panitia, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Ini admin kita foto dulu kah? Foto ya, bahasanya foto sih sebenarnya screenshot ya. Boleh, oke, foto-foto ya. Boleh untuk peserta silahkan open cam. Nah, ini kelihatan nih muka-mukanya nih. Muka-muka ngantuk apa muka-muka semangat nih. Ayo, yang belum makan, udah makan semua? Oke, silakan dari admin buat ambil gambarnya. Ayo on cam dulu. Oke, Mas, teman-teman mungkin boleh on cam dulu sambil dipersiapin nih. Sambil nanti aku hitung deh. Oke, udah semua. Slide pertama ada 6 slide ya teman-teman.
Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. Yuk teman-teman yang belum on cam. Ini masih banyak nih data Mas. Aku tungguin dulu ya nih. Slide dulu data banyak masih baru mau on cam. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Nanti untuk pemenang, itu bakal kita infoin via WhatsApp, dan untuk absen, nanti aku kirimin lagi linknya, dan yang udah absen tadi, nggak usah ngisi lagi ke absennya. Dan sertifikat bakal dikirimin teman-teman via email secepatnya. Makasih, Mas Icang. Silahkan. Terima kasih, admin. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada peserta dan pada narasumber kami, Mas Adi dan Mbak Marisa. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ilmu baru dan mendorong teman-teman untuk memulai karir di bidang data dan data analitik. Kami dari Celerate selalu siap untuk menampung teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman tertarik gitu. Dan juga bisa nanya-nanya juga boleh ke kami gitu, nanti di Instagram boleh nanya-nanya. Oke, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bye. Terima kasih semua. Thank you, guys. Dadah.